Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. RD1 Channel, Bab 3471 Kepicikan. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki aura 3 klan di tubuhmu. Kamu harus tahu bahwa di antara sekian banyak orang dari semua lapisan masyarakat, hanya ada segelintir orang yang bisa mengintegrasikan kekuatan klan 3 klan. Sepertinya bakatmu sangat bagus, jadi aku yakin akan mewariskan warisan kepadamu. Orang tua itu menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Senior, kamu, siapa kamu? Dev bertanya. Saya Tuan Bintang Api. Saya telah memupuk semua jenis api ekstrim sepanjang hidup saya. Merupakan keberuntungan Anda bisa bertemu dengan saya. Saya menggunakan keahlian dan pengalaman saya di dinding bagian dalam kuali perunggu untuk menemukan orang yang paling cocok. Aku tidak menyangka bahwa orang yang ditakdirkan bersamaku adalah anak laki-laki dari suku naga. Tuan Huo Lingsing berkata perlahan. Tuan Bintang Api. Dev sedikit mengernyit, dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, dan kemudian bertanya, karena kamu juga bermain api, siapa yang lebih kuat di antara kamu dan Balrog? Balrog, apakah dia yang memberimu api iblis di tubuhmu? Tuan Huo Lingsing bertanya. Dev memiliki api pamungkas dari klan iblis di tubuhnya, itulah yang diajarkan iblis api ini kepadanya. Dev menggelengkan kepalanya, meskipun api pamungkasku berasal dari dia, itu tidak diajarkan olehnya. Tidakkah kamu menyadari bahwa ketika api tertinggi iblismu bertemu dengan apiku, itu seperti seorang cucu yang bertemu dengan kakeknya? Siapa iblis api yang kamu bicarakan itu? Iblis api paling kuat di antara iblis adalah Raja Iblis Li Huo. Hanya saja aku tidak bertemu dengannya di medan perang ini. Kalau tidak, aku pasti akan memiliki hubungan baik dengannya. Saya meminta nasihat. Tuan Huo Lingsing tampak sangat kecewa. Mendengarkan perkataan Lord Huo Lingsing, kulit kepala Dev terasa sedikit mati rasa. Di mata Lord Huo Lingsing, Balrog bukanlah apa-apa. Dev tidak tahu seberapa kuat musuhnya di masa depan. Senior, apa yang menyebabkan perang antara dewa dan iblis ini? Begitu banyak biksu yang terbunuh dan terluka, dan beberapa iblis ditindas. Apakah kamu juga jatuh ke medan perang para dewa dan iblis ini, meninggalkan sisa jiwa ini? Dev ingin mengetahui sesuatu tentang pertempuran antara dewa dan iblis dari Tuan Huo Lingsing. Kentut, bagaimana aku bisa jatuh di medan perang kecil ini? Aku datang ke dunia ini untuk menghentikan pertempuran dan meninggalkan warisan ini. Sebagai keturunan dari silsilah naga emas, kenapa kamu begitu picik? Dunia langit dan bumi ini hanyalah sebuah alam tingkat rendah. Bahkan perang antara dewa dan iblis saat itu hanyalah pertarungan antara orang-orang kelas bawah. Apakah itu makhluk abadi, iblis, orc, termasuk nagamu juga terlibat? Dunia surga dan manusia berada dalam kekacauan, dan semua makhluk hidup berada dalam reruntuhan. Aku di sini untuk menghentikannya. Jika orang seperti saya datang untuk berperang di surga dan alam manusia, saya khawatir Anda tidak dapat lagi melihat keberadaan surga dan alam manusia. Surga dan alam manusia pasti sudah lama runtuh. Perang antara dewa dan iblis menyebabkan runtuhnya lebih dari 3.000 pesawat dan dunia. Bahkan ratusan dunia di surga hancur dan lenyap sama sekali dalam sungai panjang sejarah. Adapun penyebab perang antara dewa dan iblis, masih menjadi misteri, kata Tuan Huo Lingsing. Kata-kata Huo Lingsing Jun sangat mengejutkan Dev, karena pada saat ini, Dev tiba-tiba merasa seperti katak di dasar sumur. Saat pertama kali bertemu dengan beberapa iblis besar, dia mengira mereka adalah tokoh teratas. Namun sekarang tampaknya iblis-iblis besar ini dianggap sebagai pemimpin di dunia para dewa dan manusia, namun di alam lain dan dunia lain, mereka mungkin tidak dihitung sebagai apapun. Dev terdiam, dia bekerja sangat keras di dunia surga dan manusia, berlatih keras, ingin maju di dunia surga dan manusia, tanpa rasa takut. Namun sekarang, sebelum dia mencapai titik berjalan menyamping di dunia langit dan bumi, dia menemukan bahwa dunia langit dan bumi sebenarnya hanyalah sebuah dunia kecil tingkat rendah. Di luar dunia surga dan manusia, ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti berada di sekolah, seorang siswa yang belajar dengan baik akan belajar dengan giat dan ingin mendapat juara pertama di seluruh sekolah. Di matanya, orang nomor 1 di sekolah adalah yang terbaik. Bab 3472 Saya tidak ingin barang rusak.
Namun tiba-tiba suatu hari, seseorang memberitahu Anda bahwa ada banyak sekali sekolah di luar sekolah ini, dan siswa manapun di sana dapat mengalahkan sekolah ini hingga mencapai puncak dalam sekejap. Pukulan psikologis semacam ini sulit diterima oleh Dev. Bukankah cukup berlatih keras dan menjadi abadi? Dev bergumam pada dirinya sendiri. Tujuan Dev adalah naik menuju keabadian dan menemukan ayahnya. Naik menjadi abadi. Tuan Huo Lingsing tiba-tiba tertawa, hahaha, tahukah kamu bahwa di dunia abadi, keabadian yang naik adalah eksistensi terendah, dan kamu harus tahu bahwa dunia abadi hanyalah sebuah dunia di dunia, seluruh surga. Seluruh surga terbagi menjadi 36 surga, dan setiap surga memiliki dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dibayangkan, apa itu surga dan dunia manusia, dan apa yang abadi. Dev tidak berbicara, ekspresinya menjadi sangat serius. Melihat Dev seperti itu, Tuan Huo Lingsing tersenyum lagi dan berkata, kamu tidak perlu berkecil hati. Meskipun ada ribuan dunia, orang dengan bakat sepertimu sangat sedikit. Selama kamu tidak menyerah dan berlatih keras, kamu pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Jika saatnya tiba, kamu tidak bisa melupakanku. Aku bisa dianggap setengah dari tuanmu. Meskipun warisan yang kutinggalkan hanyalah metode abadi yang sederhana, itu sudah cukup bagimu sekarang. Tuan Huo Lingsing mungkin takut Dev akan dipukul dan tertekan, jadi dia menghibur Dev. Terima kasih, senior. Dev mengangguk, matanya kembali dipenuhi tekad. Senior, apakah kamu menyegel medan perang para dewa dan iblis ini? Beberapa medan perang para dewa dan iblis di seluruh surga dan dunia manusia telah disegel. Dev bertanya, medan perang para dewa dan iblis telah disegel, dan orang biasa tidak dapat dengan mudah memasuki medan perang para dewa dan iblis. Lord Huo Lingsing mengangguk, ya, jutaan biksu dari segala jenis terbunuh dalam perkelahian antar suku saat itu, dan senjata magis yang tak terhitung jumlahnya serta berbagai harta karun tertinggal. Jika tidak disegel, dunia surga dan manusia akan menjadi tanah biadab. Meskipun harta karun ini bagus, namun juga merupakan hal yang memikat pikiran dan membuat orang saling membunuh. Senior, karena ini adalah medan pertempuran para dewa dan iblis yang telah kamu segel, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu, senior. Saat Dev mengatakan itu, dia benar-benar mengeluarkan jamnya. Karena Dev mencobanya berkali-kali, jamnya tidak berfungsi, tetapi Dev tahu bahwa jam itu pasti semacam senjata waktu, tetapi dia tidak bisa menyalakannya. Selama krisis, telur makhluk roh digunakan. Tepat ketika Dev mengeluarkan jamnya, Tuan Huo Lingsing bahkan tidak melihatnya, malah dia menatap dari dekat ke cincin penyimpanan Dev. Dev berkata dengan wajah bingung, senior, ini adalah cincin penyimpanan. Apakah kamu sangat menyukainya? Jika kamu menyukainya, aku dapat memberikannya kepadamu. Dev mengira Tuan Huo Lingsing menyukai cincin penyimpanannya. Sial, apa yang kuinginkan dengan barang jelekmu itu? Jika aku ingin menyimpan sesuatu, aku bisa membangun dunia penyimpananku sendiri, dan aku harus memakai senjata ajaib penyimpanan. Aku tidak akan ditertawakan. Tuan Huo Lingsing berkata dengan nada menghina. Lalu mengapa para senior menatap cincin penyimpananku? Dev bertanya dengan bingung. Aku sedang melihat hewan kecil di cincin penyimpananmu. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya lebih dekat. Yang ingin dilihat Huo Lingsing Jun adalah binatang unicorn kecil Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia segera mengeluarkan binatang unicorn kecil itu dan berkata, senior, ini adalah telur binatang roh yang saya dapatkan dari medan perang para dewa dan iblis ini. Seekor binatang unicorn kecil menetas, tapi terlalu kecil untuk ditunggangi. Petik 2. Lord Huo Lingsing menatap tajam ke arah binatang kilin kecil itu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, apakah kamu yakin mengambilnya dari medan perang antara dewa dan iblis? Iya, saat itu adalah telur. Ia baru saja menyerap cairan peri dan menetas. Tanpa diduga, itu adalah binatang kilin kecil. Dev mengangguk dan berkata, bab 3473 binatang yang menelan langit. Kilin, binatang apa kilin ini? Ini disebut binatang penelan langit, dan itu adalah tunggangan Raja Iblis Awan Merah dari lapisan ke-9. Tuan Huo Lingsing berkata dengan kaget. Apakah ini tunggangan iblis? Bukankah itu binatang kilin? Apa itu binatang penelan langit? Wajah Dev penuh kebingungan. Binatang penelan langit adalah binatang buas yang sangat sulit untuk dipelihara. Kudengar itu adalah hasil perkawinan kilin dan taoti,
tapi aku tidak tahu banyak tentangnya. Tapi bagaimana binatang yang menelan langit ini bisa bertelur di medan perang antara dewa dan iblis ini? Maka mustahil bagi Raja Iblis Ciyun untuk datang ke sini. Aneh, sungguh aneh. Tuan Huo Lingsing tampak bingung. Ketika Dev mendengar ini, tidak heran makhluk kecil ini terlihat sangat mirip dengan binatang kilin, ternyata dia adalah Bibrida. Tapi apakah itu binatang kilin atau binatang penelan langit? Dev menghabiskan banyak usaha sebelum menetas dan mengenali tuannya, jadi pelan-pelan saja. Menempatkan kembali binatang kecil yang menelan langit itu ke dalam ring penyimpanan, Dev bertanya kepada Huo Lingxingjun, "Senior, apakah jam milikku ini adalah senjata waktu? Apakah ini sangat kuat?" Pada saat ini, Tuan Huo Lingsing melirik jam di tangan Dev dan berkata dengan nada meremehkan, "Ini adalah senjata ajaib waktu, tapi seharusnya sudah rusak. Kekuatanmu saat ini tepat untuk digunakan. Tapi aku khawatir benda ini tidak akan digunakan berkali-kali. Ini berguna untukmu sekarang, tapi kamu tidak akan bisa menggunakannya saat kamu naik ke keabadian." Mendengar ini, Dev buru-buru melanjutkan bertanya, "Senior, bisakah Anda menyerahkan kepada saya cara mengaktifkan senjata ajaib ini? Aku di sini untuk mengajarimu warisan sihir abadi. Kamu benar-benar menganggapku sebagai tuanmu dan mengajarimu segalanya." Lord Huo Lingsing memelototi Dev, dan dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya memasuki lautan kesadaran Dev. "Senior, apa ini, teknik ajaib ini disebut?" Dev bertanya, merasakan keajaiban abadi di lautan kesadaran. "Ini adalah langkah pembengkokan api. Setelah kamu menyempurnakannya, kamu dapat menempuh jarak 100 mil dalam satu langkah. Jika kamu menghadapi musuh yang tidak dapat kamu kalahkan, kamu dapat menggunakan langkah pembengkokan api untuk melarikan diri," kata Tuan Huo Lingsing. "Ah, warisan pelarian." Dev terdiam beberapa saat. "Saya tahu langkah angin, dan saya bisa berlari sangat cepat. Tahukah kamu, langkah angin meningkatkan kecepatanmu, itu hanya meningkatkan frekuensi larimu, dan langkah apiku dapat mengontrol ruang, mengecilkan tanah hingga 1 inci, dan bergerak ratusan mil dalam satu langkah. Aku mengajarimu keterampilannya, tapi kamu masih pilih-pilih, jadi aku tidak akan mengajarimu lagi." Setelah Huo Lingxingjun selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. "Senior, senior!" Dev berteriak, tapi masih ada bayangan Lord Firestar di sana. Dev melihat bahwa dia masih berada di dalam kuali perunggu, dinding bagian dalam kuali perunggu sangat halus, dan tidak ada keterampilan yang terukir di atasnya. "Sial, apakah ini mimpi?" Dev turun dari tripod perunggu, matanya penuh kebingungan. Tetapi ketika kesadaran Dev memasuki lautan kesadaran dan menemukan bahwa langkah pembengkokan api ada di lautan kesadarannya, kali ini dia menyadari bahwa itu bukanlah mimpi sama sekali. Orang tua ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Dev terdiam beberapa saat. Tuan Huo Lingsing ini bertingkah picik. Dev berjalan mengitari aula lagi, dan setelah menemukan bahwa tidak ada harta karun lainnya, dia diam-diam melihat keluar aula untuk mengamati. Dev takut Ki Peijia masih berada di luar. Kalau begitu, jika dia keluar dengan gegabah, bukankah itu seperti domba yang masuk ke mulut harimau? Setelah mengintip beberapa saat, dia menemukan bahwa Ki Peijia tidak ada di luar, lalu Dev menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksanya sebelum dia berani keluar dari aula. Tepat setelah Dev keluar dari aula, aula itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak pernah ada pemilik. Pada saat ini, Huo Feng dan yang lainnya bergegas dari tengah gunung. "Mengapa kamu datang ke sini?" Dev bertanya. "Kami melihat pria bernama Ki Peijia itu pergi, jadi kami lari ke sini karena kami takut kamu dalam bahaya." "Apakah kamu baik-baik saja?" Huo Feng bertanya dengan cemas. Bab 3474, Temperamen yang Liar. "Saya baik-baik saja, saya baik-baik saja," kata Dev. "Dev, apa yang terjadi dengan awan guntur tadi? Saya pikir Ki Peijia lah yang menerobos ke alam Mahayana. Tapi saya baru saja melihatnya tidak ada perubahan, begitu pula kamu. Lalu apa yang terjadi tadi?" Baikian bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Dev tersenyum dan mengeluarkan binatang kecil yang menelan langit itu. "Lihat, telur makhluk roh telah menetas," kata Dev. "Oh, anak kecil yang lucu, apakah ini binatang kilin?" Ketika Baikian melihat binatang kecil yang menelan langit, dia sangat gembira hingga dia ingin menggunakannya sentuh dengan tanganmu. "Mengaum,
Begitu Baiqian mengulurkan tangannya, binatang yang menelan langit itu meraung. Suara ini mengejutkan Baiqian dan membuatnya mundur ketakutan. Dia tidak menyangka binatang kilin kecil yang lucu itu menjadi begitu ganas. Putri Rubah, ini bukan binatang unicorn, ini adalah binatang yang menelan langit. Ia memiliki temperamen yang sangat liar. Jangan main-main dengannya. Huo Feng menghadapi Baiqian kata. Tampaknya Huo Feng memiliki banyak informasi, dan sekilas dia dapat mengetahui bahwa ini bukanlah binatang unicorn, tetapi binatang yang menelan langit. Binatang yang menelan langit. Baiqian terkejut dan buru-buru mundur. Seng Busi, Seng Jiahui dan yang lainnya juga sangat penasaran ketika mereka melihat binatang penelan langit di tangan Dev. Tapi mereka tidak tahu apa itu binatang penelan langit, mereka juga tidak tahu seberapa kuat binatang penelan langit itu. Dev menyingkirkan binatang penelan langit. Sekarang Dev masih belum mengetahui sifat dari makhluk kecil ini. Jika dia menggigit seseorang, itu akan berdampak buruk. Baiklah, ayo pergi dari sini secepat mungkin. Dev takut Qi Peijia akan kembali, jadi dia ingin pergi secepat mungkin. Semua orang mengangguk dan segera pergi bersama Dev dan yang lainnya. Setelah berjalan keluar gunung, Seng Busi melangkah maju dan berterima kasih kepada Dev. Tuan Dev, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, keluarga Seng kami tidak akan melakukannya bisa mendapatkannya. Tianfu, jimat sekte. Dev mengangguk dengan sopan. Dev berjalan dengan linglung, mencoba memahami esensi dari langkah-langkah pengendalian api. Kurang dari span lebih besar dari Baiqian hanya bisa menghela nafas. Kita semua ingin mendapatkan harta karun itu, tapi berapa banyak orang yang bisa sepenuhnya meninggalkan medan perang para dewa dan iblis? Ada beberapa mayat tergeletak di tanah yang penampakannya tidak bisa dibedakan, dan terlihat mengerikan. Dev buru-buru keluar dari lautan kesadaran, lalu melihat tanah di depannya terkoyak, pohon tumbang, dan banyak kekacauan. Kerumunan berhamburan, terlihat jelas mereka baru saja menemukan perkelahian. Saya tidak tahu berapa lama dia berjalan, Huo Feng tiba-tiba berteriak, "Tuan, lihat cepat. Sekarang saya hanya bisa belajar sendiri." Siapa yang membuat Raja Bintang Roh Api memiliki kemampuan seperti itu? Temperamen buruk sehingga dia akan melarikan diri jika dia tidak setuju dengannya, dan tidak menjelaskannya pada dirinya sendiri. Dev mengikuti Huo Feng dan Baiqian saat mereka berjalan di dalam hutan lebat. Tetapi kesadaran memasuki lautan kesadaran dan dengan cermat mempelajari langkah-langkah pembengkokan api. Dev tidak punya tujuan. Lagi pula, dia tidak tahu di mana harta karun itu berada. Mari kita melihat-lihat, kurasa medan perang para dewa dan iblis ini akan ditutup dalam beberapa hari. Fire Phoenix bertanya, "Guru, kemana kita harus pergi selanjutnya?" Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di keluarga Seng, Dev pergi bersama Huo Feng dan Baiqian. Lagi pula, ada semua orang di medan perang para dewa dan iblis ini. Jika Anda tetap di sini, bahaya apa yang mungkin ada? Sebagai keluarga yang berspesialisasi dalam formasi dan mantra, keluarga Seng telah memperoleh mantra dari Sekte Tianfu. Tentu saja, itu adalah hal yang paling berharga, jadi tidak apa-apa meninggalkan medan perang para dewa dan iblis sebelum ditutup. Ini sangat masuk akal, pasti. Seng Busi mengundang Dev. "Tuan Dev, jika Anda punya waktu, pergilah ke rumah kecil dan bicara. Saya pasti akan mempersiapkannya sedikit anggur untuk menghiburmu." Dev berkata kepada Seng Busi, "Tuan Seng, sama-sama. Karena Anda ingin pergi, saya tidak dapat menghentikan Anda. Saya harap Anda bisa lebih berhati-hati." Petik 2. Kami berencana untuk meninggalkan medan perang para dewa dan iblis ini. Mampu memperoleh mantra dari Sekte Tianfu adalah berkah terbesar bagi keluarga Seng kami. Petik 2. Bab 3475 Hukum Hutan. Segera setelah Zhou Qi selesai berbicara, kelimanya tubuh biksu berbaju putih itu tiba-tiba muncul, sungguh nada yang keras, bahkan 5 penguasa domain tidak menganggap serius pembudidaya iblis ini. Pemimpin geng itu benar, jika Anda ingin melakukannya, Anda harus menjadi penguasa surga dan dunia manusia. Pada saat itu, kelima penguasa domain dan aliansi penyegel iblis akan menjadi dihancurkan olehnya. Qi Peijia memiliki ambisi yang besar. Bagaimanapun, petualangan yang dia alami belum pernah dialami oleh orang lain. Qi Peijia merasa nyaman difoto oleh Zhou Qi. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Apa maksud dari gunung iblis surgawi kecil?"
Saya ingin menjadi penguasa wilayah selatan, dan bahkan penguasa dari seluruh surga dan dunia manusia. Wajah Zhou Qi penuh kegembiraan, dan dia terus menyanjung Qi Peijia. Pemimpin geng sungguh luar biasa. Aku takut kalau seluruh Gunung Tianmo akan dianggap sebagai pemimpin geng di masa depan. Terima kasih, ini benar-benar merupakan berkah bagi geng Tianming kami. Hahaha, jalan-jalan sama ketua geng dan makan 3 kali sehari. Bagaimanapun, medan perang para dewa dan iblis akan segera ditutup, dan Qi Peijia tidak ingin mencari harta karun lagi. Menemukan harta karun tidak secepat membunuh orang dan membeli barang. Sepanjang jalan, dia membunuh semua orang yang dia lihat dan kemudian merampas harta karun. Qi Peijia berjalan di depan dengan dingin, tanpa ekspresi di wajahnya. Namun hanya 100 mil jauhnya di depan Dev dan yang lainnya, Zhou Qi dan anggota geng Tianming lainnya semuanya tersenyum dan membawa senjata. Banyak harta dan sumber daya. Lagi pula, jika kita tidak mengambil tindakan, tidak akan ada peluang ketika medan perang para dewa dan iblis ditutup. Tampaknya medan perang para dewa dan iblis akan segera berakhir, dan para biksu ini juga menjadi gila. Ketiga orang itu terus bergerak maju, dan mayat para biksu terus ditemukan di sepanjang jalan. Dev menghela nafas sebentar. Hukum rimba adalah hukum rimba, ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udangnya. Di antara 5 orang, pemimpinnya memegang pedang panjang dan memiliki kulit putih, kata pemuda itu. Sebagai selama kamu bersedia menyerahkan harta itu, kami bisa langsung melepaskanmu tanpa melakukan apapun untuk menghindari perkelahian besar. Rekan Tao, Anda membunuh banyak murid 5 sekte kami di sepanjang jalan dan merampok banyak harta kami. Saya harap Anda dapat mengembalikannya. Selain itu, tubuh Qi Peijia dipenuhi dengan aura jahat darah kental, dan aura yang dipancarkannya sangat kuat. Dia mengenakan pakaian hitam dengan pola yang aneh. Kelima orang itu memandang Qi Peijia dan melihat ekspresi Qi Pei yang tegas dan bangga. Kelompok 5 talenta luar biasa ini sudah lama tidak terbentuk. Meski sangat terkenal, Qi Peijia tidak mengetahuinya. Ini normal, Qi Peijia dulunya hanyalah seorang kultivator biasa, namun kemudian dia dilempar ke gua menelan iblis dan bertualang. Lagi pula, nama kelima, putra mereka yang luar biasa sangat terkenal di kawasan Gunung Tianmo, mengapa Qi Peijia tidak mengenali mereka? Ini adalah nama panggilan dari 5 orang. 5 di antaranya berasal dari 5 sekte besar di Fancheng di wilayah selatan. Setiap sekte memilih talenta muda untuk membentuk 5 bakat, kurang dari A lebih besar dari ketika Qi Peijia mendengar ini, dia segera mengangkat sudut mulutnya dan berkata, omong kosong apa yang 5 pria luar biasa ini? Mereka akan sial jika bertemu dengan saya. Zhou Qi mengikuti Qi Peijia dan menjelaskan, apa saja 5 pahlawan itu? Qi Peijia tidak mengenal mereka. Ketika Zhou Qi melihat kelima orang itu, ekspresinya sedikit berubah dan dia berkata kepada Qi Peijia. Pemimpin geng, kelima orang ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka semuanya sangat kuat. Melihat seseorang berani menghentikannya, Qi Peijia langsung tersenyum dingin, siapa kamu? Selain itu, kelima orang ini juga sangat kuat, 2 orang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dan 3 orang berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Dengan kekuatan seperti ini, mereka dianggap sangat bagus. Kelima orang ini tampak serius dan menatap harta karun di tangan Zhou Qi. Bab 3476, tarik aku dan lihat. Wajah pria cantik itu menjadi gelap, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, karena kamu tidak perlu minum anggur sebagai hukuman untuk bersulang, maka jangan salahkan kami. Kurang dari span lebih besar dari kelima orang itu memandangi telapak tangan hitam besar itu, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka semua berbalik. Pohon palem hitam besar menutupi langit dan matahari. Qi Peijia mendengus dingin, lalu bertepuk tangan. Dasar badut, seperti yang dikatakan si Adil, Roar, semuanya sudah siap. Qi Peijia mengejek kata, sekarang aku telah membunuh kalian berlima, meskipun ada 5 sekte besar di belakangmu, siapa yang tahu bahwa akulah yang membunuhmu. Pekan raya pria berkulit itu sepertinya tidak ingin melakukan apapun, tetapi dia hanya ingin mendapatkan harta karun yang direbut Qi Peijia. A lebih besar dari, rekan Tao, di belakang 5 putra kita yang luar biasa terdapat 5 sekte besar. Bahkan jika Anda meninggalkan medan perang para dewa dan iblis dengan harta ini, apakah Anda pikir Anda dapat meninggalkan Gunung Iblis?
Baru pada saat itulah pemuda pedang itu mundur. Namun, dia dihentikan oleh pemimpin pria berkulit putih. Saudara ketiga, jangan tertipu oleh taktik agresifnya. Bahkan jika kamu melakukannya, kita akan melakukannya bersama-sama. Mata pemuda itu melebar dan dia hendak bergegas ke depan dengan parang di tangannya. Kamu, Qi Peijia tertawa. Rasa jijik Qi Peijia segera membuat seorang pemuda yang memegang pedang setengah bulan marah. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati, kami memberi kamu punya kesempatan, dan kamu menyeretku. Ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Siapapun yang memiliki kemampuan akan mengambil harta karun itu. Apakah kamu takut tidak bisa mengalahkanku dan ingin mempermainkannya? Aku, jadi ambil saja hartanya. Qi Peijia tersenyum, lalu berkata dengan nada meremehkan, apapun yang ada di tanganku adalah milikku. Kamu bisa mengambilnya jika kamu mau. Kenapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Mundur. Qi Peijia berkata dengan nada menghina. Apakah kamu hanya ingin mengalahkanku dengan formasi rusak ini? Zhou Qi dan yang lainnya terkejut saat melihat pemandangan ini, hanya Qi Peijia yang melihat kelima orang yang menghilang dan tertawa dengan nada menghina. Kelima orang itu sepertinya menjadi tidak terlihat, langsung menyatu ke dalam formasi. Kemudian kelima orang itu dihubungkan dalam sebuah formasi, dan sosok mereka berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya mereka langsung menghilang. Jimat formasi memancarkan cahaya, dan kemudian dilemparkan ke udara oleh 5 orang, kemudian 5 jimat formasi terhubung satu sama lain, dan sebuah formasi tiba-tiba muncul, menjebak Qi Peijia di dalam. Jimat di tangan mereka berlima dibeli dari keluarga Seng dengan harga yang mahal, bersama dengan darah mereka berlima, formasinya bisa dibuat lebih kuat. Bersamaan dengan suara gemuruh, 5 orang mengeluarkan jimat dari tubuh mereka pada saat yang sama, jimat kuning, lalu kelima orang itu menyemburkan seteguk darah ke arah jimat itu, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Melihat hal tersebut, pria berkulit putih itu buru-buru berteriak, "Arai jimat, cepat gunakan jimatnya." Qi Peijia melambaikan telapak tangannya ke depan dan meraihnya dengan cakar besar. Qi Peijia mendengus dingin. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Sekarang mereka berlima tidak menginginkan harta apapun, mereka hanya ingin melarikan diri. Mereka meremehkan Qi Peijia. Mereka berlima bekerja sama dan bahkan tidak menyakiti Qi Peijia. Bagaimana mereka bisa melawannya? Pada saat ini, wajah kelima orang itu sangat jelek, dan tubuh mereka secara naluriah mundur. Saya melihat 5 orang menyerang bersama-sama, tapi itu langsung diblokir oleh armor sihir hitam di Qi Peijia. Seseorang berteriak, "Armor sihir hitam." Qi Peijia tidak bisa mengelak, kabut hitam memenuhi tubuhnya, dan kemudian kabut hitam mengembun menjadi baju besi. Pada saat yang sama, ketika 5 orang mundur, mereka juga menembakkan aliran kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini terkondensasi di satu tempat dan langsung menuju Qi Peijia. Bersambung.